Jadi kalau sekarang Anda mau sehat, nah saya kasih resepnya secara fisik ya. Ya bahan bakar pertama apa? Serat. Anda harus minum serat, makan serat. Nah saya ajarin ilmunya supaya Anda paham. Gini, ini ada nanas. Kita ini kan sekarang manusia modern ini kan sebagian besar dari kita ini Bapak Ibu sekalian kan kekurangan enzim. Enzimnya kurang. Enzim kurang malah minum obat buat enzim. Padahal kayak nanas kayak begini nih isinya kan enzim semua. Sebagian besar enzimnya itu ada pada bonggolnya. Bonggolnya dibuang. Piye gitu. Ini kan bonggolnya nih. Dia potong aja. Bonggolnya. Lagi Anda kurang enzim, perutnya kurang enzim, gak enak apa segala macam, ya ambil nih bonggolnya. Nah, caranya gimana? Kalau mau gulanya banyak, cari nanas yang matang banget. Kan gulanya banyak tuh. Ya. Kalau nggak mau gulanya banyak, cari nanas yang mengkel. Bahkan kalau bisa masih hijau. Jadi gulanya nggak banyak, sehingga nanti Anda makan nanas, gula darah Anda pun nggak terlalu tinggi, meskipun itu nggak masalah. Ya, tapi bonggolnya ini Anda ambil dulu, potong tuh, tok, makan bonggolnya, cocolin garam. Bagus buat enzim pencernaan. Mudah nggak? Mudah. Gitu ya. Nah, ini ilmunya. Nanas kayak begini. Jadi buah-buahan kayak begini Bapak sekalian ya. Nanas ini aja yang saya ketahuin. Dia ini inti selnya. Kandungan intinya, nanas ini kan kalau Anda kita bahasa kita kan dia makanan asli kan, real food bahasa kita kan. Dia real food, makanan asli Allah ciptakan. Tapi intinya saja cuma 30% intinya sel. Artinya kalau Anda makan nanas, sisanya itu apa? Ya serat, air, apa gitu lah. Intinya cuma 30%. Yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian apa sebenarnya? Yang saya mau kasih tahu, ini makanan asli saja cuma 30% inti atau nyawanya. Gimana kalau makanan olahan? Masih ada nyawa nggak? Ada. Itu maksudnya. Jadi makanan-makanan olahan itu hampir-hampir udah nggak ada nyawanya lagi, karena sudah diolah kan. Ya. Sedangkan makanan kayak begini saja itu tidak 100%. Ya, kecuali satu. Kalau yang saya dapatkan itu kata guru saya itu dia mengatakan, berarti ada dong buah yang semua bagiannya itu inti selnya. Ya. Dia bilang ada, dia bilang. Apa itu? Kurma. Nggak ada kurma sih. Jadi kurma itu semua bagiannya inti sel, termasuk biji-bijinya itu. Bahkan banyak dari makanan itu Bapak sekalian atau mungkin buah ya, itu inti selnya itu ada di dalam biji. Jelas ya? Jadi kalau Anda makan mangga itu aslinya kalau bisa dimakan bijinya makan. Kalau bisa. Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa. Artinya kalau Anda makan dagingnya saja nggak sampai 100%. Gitu loh maksudnya. Ya. Biji mangga tahu ya? Bukan yang keras itu, bukan. Yang bijinya itu di dalamnya itu loh. Itu maksudnya. Itu ada sepet-sepetnya itu. Jadi kalau makan durian, kan orang Jawa dulu kan makan itu ke beton apa nama kalau nangka itu kan. Itu dimakan karena intinya di situ. Ya. Jadi kalau makanya bab ini kalau diteruskan, maka kalau Anda beli buah, belilah buah yang ada biji. Karena intinya di situ. Ah gitu. Nyawanya itu di situ. Ya. Jadi kalau ada orang misalkan gini kan, dia bilang saya mau hidup sehat. Pergilah beli dia jus kemasan di toko. Ya. Kenapa? Mau kasih surat lagi? Nanti dimarahin jemaah. Dia pergilah beli jus di toko, ya. Apa kayak sirup apa gitu kan.
Itu kira-kira masih ada nyawanya nggak? Jadi kalau Anda, ini bahan baku kita nih mau tiap hari, tubuh kita nih mau berisi, maka makanlah real food tiap hari. Bahasa real food itu sederhana. Semua yang Allah ciptakan tumbuh di tanah yang kita kupas, itulah real food. Itu loh. Ini kan kupas atau kita petik asli. Anda udah tahu kok aslinya. Jadi sekarang kalau saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, misalkan seorang itu makan nasi goreng misalkan. Nasi goreng satu piring, ya. Misal ada temannya kerupuk, ya ada kerupuk kan. Terus ada temannya lagi bakwan, ya. Terus habis itu haus, minumnya teh manis. Coba lihat, kita urai sedikit. Misal ini nasi goreng, nasinya gula, karbohidrat kan. Tepung kerupuknya gula lagi, bakwannya gula lagi, minumnya gula lagi. Makanya habis makan lemot, ngantuk. Jadi yang paling banyak serat di nasi goreng itu apa? Acarnya. Betul? Sama satu sayuran yang sering kita kecewakan dia, daun selada. Selada gak sih? Yang hijau-hijau itu buat hiasan. Nasibmu. Padahal sumber seratnya di dia. Jadi kalau sekarang Anda mau makan nasi goreng, saya kasih ajar cara makan nasi goreng yang sehat. Mau? Gak usah. Nasinya 2 sendok saja. Masih protes kan? Tuh, curiga sama saya kan? Mau terusin gak nih? Nah, jangan protes, diam, tenang, kalem. Jaga hati. Nasinya 2 sendok aja. Telurnya 2. Woi, itu yang benar. Telurnya 2 ya, atau 3 lah. Acarnya dibanyakin, daun selada ya. Seladanya ya 5 lembar lah. Itu dijamin tidak ngantuk, beneran. Telurnya rebus. Jangan digoreng. Coba nih cobain. Dijamin nggak ngantuk. Anda nggak ketimpa gula yang berlebihan gara-gara makan itu, ya. Nah, makanya caranya apa? Bagaimana caranya kita supaya gula kita itu nggak terlalu naik setelah kita mengkonsumsi kayak begituan? Ya tentunya mengurangi makanan tadi. Jadi kalau sekarang Anda mau sehat, nah saya kasih resepnya secara fisik ya. Tadi kan ruhnya sudah. Tapi kerjain ya. Agak kurang yakin saya. Beneran kerjain ya? Oke. Bismillah. Allah saksinya. Jadi kalau kita latihan dulu. Seminggu aja dulu, gak usah lama-lama. Dalam seminggu ini Bapak sekalian, ya, yang pertama, Anda tidak mengkonsumsi atau mengurangilah, sisa cuma 20% lah. Semua produk yang menggunakan tepung terigu, gak usah komen, diam aja. Ya. Semua produk yang menggunakan tepung terigu selama 1 pekan ke depan gak Anda makan atau 20% aja. Berarti kalau Anda makan bakwan, cari bakwan rebus. Kata teman saya, dok, hidup tuh cuma persepsi, dia bilang. Gorengan itu sebenarnya, bakwan itu adalah ya tepung yang direbus dengan minyak goreng, dia bilang. Iya. Boleh juga. Satu ya. Jadi dalam 1 pekan ke depan tidak ada tepung terigu di antara engkau dan dirinya. Aku dan kalian. Jadi saya tes dulu nih. Berarti makan kue nggak boleh dong? Masuk nggak babnya kue? Masuk. Roti? Masuk. Makanya, ini saya promo dikit. Kita bikin tuh. Saya bikin roti tanpa terigu, tanpa gandum, pakainya mokaf. Mokaf itu tepung singkong, pakai tepung sagu aren, tepung sorghum, sama tepung mata beras. Hasilnya enak ternyata. Bisa. Saya suka banana cake.
Itu bahasanya orang sono, bahasa kita kue pisang. Kue pisang, saya suka. Cuma kue pisang kan biasanya pakai gula kan, pakai gula, pakai terigu, pakai macam-macam gitu kan. Nah, kita bikin tuh kue pisang. Masya Allah, ternyata bisa dengan 4 tepung tadi itu. Bisa. Ya. Jadi selama seminggu ke depan, Allah saksinya hari ini Anda mengurangi makan terigu. Ya, siap? Udah mulai kurang suaranya. Udah ketahuan. Gimana mau berjuang di jalan Allah, ngurangi terigu aja susah. Saya tidak mengharamkan ya, bukan bab saya mengharamkan, tidak boleh. Pertama itu. Yang kedua, catat baik-baik. Selama seminggu ke depan, 1 pekan ke depan, Anda tidak mengkonsumsi gula pasir sama sekali. Dokter, saya butuh gula, gitu kan. Kita kan butuh karbohidrat. Nah, saya ajarin ilmunya. Ini kan karbohidrat, gula juga. Ini gula. Ini gula. Buah-buahan itu kan karbohidrat. Itu. Ada masalah, makan aja mereka. Anda butuh karbohidrat, ini karbohidrat. Ada fruktosanya, ada glukosanya, komplit osa-osanya itu. Yang kedua. Siap? Udah mulai lemet. Saya sudah menduga. Kenapa? Orang kau udah jelas, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Tidak mudah, langsung bisikan muncul. Hai, gimana nanti malam kita makan? Nah, gitu kan. Was-was muncul kan. Nanti kalau nggak makan, nah ini berikutnya nih. Lama seminggu ke depan. Gak usah makan nasi. Dokter, nanti kami lapar loh. Nah, gitu kan. Kami masih orang Indonesia, sama lah. Kita kan harus makan nasi. Anda makan nasi kan butuh karbohidrat. Nah masalahnya nasi itu, beras putih itu sudah habis seratnya. Seratnya sudah boleh dibilang tuh miskin, bahkan defisit, nggak ada seratnya. Maka Anda ganti dengan apa? Jenis karbohidrat lain. Umbi-umbian bisa, ubi singkong, ubi jalar, cilembu. Nah, maka nanti kapan-kapan kalau mampir ke kafe, Dato di depan apa enggak? Saya nggak dibawa sama mereka. Di kafe saya itu di situ kita bikin ubi cilembu. Ubi cilembunya kita goreng, pakai minyak kelapa, digoreng sama kulit-kulitnya. Ternyata enak kulitnya ubi itu. Itu ya. Nanti kapan-kapan cobain. Kalau mau mampir. Kalau nggak bikin di rumah juga nggak apa-apa. Ya. Itu. Sudah berapa? Yang pertama tadi apa? Tes dulu nih. Tepung, gula, nasi. Berarti dokter mengajarkan tidak makan karbohidrat? Enggak, tetap makan, cuma cari yang berserat gitu loh. Tapi karbohidratnya dikurangi. Berarti dibanyakin apa? Proteinnya sama sayurnya. Jadi nanti kalau Anda makan 1 piring itu, nasinya nggak usah banyak-banyak, banyakin tahu tempe sama sayurnya. Berarti karbo itu kapan kita makannya? Kalau perlu Anda makan. Kalau nggak perlu nggak usah makan. Kenapa? Kita sudah terlalu banyak makan karbo. Beneran. Tadi saya jelaskan nasi goreng, ya contohnya gitu kan. Kebanyakan karbo. Apalagi karbohidrat kalau tidak terpakai dia akan diubah tubuh menjadi lemak. Tanda-tandanya berlemak atau kita punya tabungan lemak yang cukup banyak apa? Pegang aja pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipetan, sini banyak lipetan, berarti banyak tabungan. Makanya harus dicairkan tabungannya itu, ya.